Kita sering membandingkan diri sendiri karena kita lihat orang lebih berhasil. Yes. Kita lihat orang panggungnya lebih besar, tapi is it ever going to be enough? Yes. You know what? Sometimes I feel insecure. Biggest problems pada masa kini adalah kita telah menggabungkan self-worth, our role, and our performance atau achievement jadi satu. Yes. It's never meant to be one. Iya. Aku belajar mencintai diriku sendiri itu semakin besar sejak aku punya anak. Halo semuanya, selamat kembali di Wellspring Conversation. Saya Dr. Sandy bersama the one and only Dr. Jimmy. It's good to be here, dan mungkin udah lihat di episode sebelumnya, kita ada ruangan baru. It's such a comfortable, ini lebih luas. Lihat nih, ini nggak nyampe tembok nih. Luas betulan. bukan lensa wide, bukan luas. Memang betul-betul luas di sini. Nah, hari ini kita ada pertanyaan yang singkat, jadi we do a short podcast today ini. Tapi saya emang singkatin karena topiknya susah dibicarakan. Karena topiknya cukup personal. So let's get serious, Doc. Doc Jim, you have hundreds of thousands of followers, beratusan ribu. Bukan cuma satu platform loh, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Ini kita pas lagi nggak ada, tapi bisa jadi kita lain kayak rekam Doc Jim bicaranya sampai pegang play button nih. Kayak gitu. Di editor tolong. Which is amazing. Tapi let me ask, pernah gak Doc Jim merasa insecure? Pernah itu kata-kata yang tidak tepat. Karena jawabannya sering. Kalau pernah kan seakan-akan sesekali ya. No, I do feel insecure. Atau tepatnya a lot of times aku feel insecure. Ada banyak konteks yang bisa membuatku merasa insecure, even though menurut orang-orang harusnya gak begitu. Let's say sekalipun konten ramai, sometimes I feel insecure. Kadang pertanyaan yang muncul di kepala adalah apakah sebenarnya ini cuma ramai karena orang-orang termakan trennya, atau memang orang-orang belajar dari situ, atau memang orang-orang mengambil nilai dari situ, yada. Terlalu banyak konteksnya. Jadi kadang keberhasilan pun bisa terasa sebagai rasa nggak aman di situ. Atau I publish books sebelum tahun kemarin berarti tahun kemarin. Yeah. I feel insecure. I feel insecure karena Andreas jualannya lebih banyak. Andreas Kurniawan, psikiater, pernah diundang di Wellspring Conversation juga. Dia psikiater dengan penjualan buku terbesar. Wow. Yeah. He's my friend. Ternyata aku teman-temanan sama dia tuh dari SMA. Kami sama-sama satu kelas di Olimpiade Fisika. Wow. Wait, fisika kenapa menjuru jadi psikiater, Dok? That's also my question. Tapi pertanyaan itu bukan cuma untukku, untuk Andreas juga dong. Oh iya benar. Gimana nih Dok Andreas? Ada dua soalnya. Iya. Lalu kami bertemu beberapa kali di kongres untuk bahasanya, bertanding begitu ya, untuk paper dan lain sebagainya. Tidak satu pun aku menang dari Andreas. So I do feel insecure, even though kita teman, dan aku ngerasa sebenarnya ini healthy rivalry aja. Kita bertanding seru-seruan, mau dia yang menang juga semuanya seneng gitu. Kita makan bareng gitu-gitu. But I do feel insecure. Yes, jawabannya Dok Sandy. I feel insecure. Tapi dari perkataan Dok Jim tadi itu, saya ada pertanyaan lagi ya ini. Apakah keberhasilan dan panggung, is it ever gonna be enough? Karena kita sering merasa insecure. Kita sering membandingkan diri sendiri karena kita lihat orang lebih berhasil. Yes. Kita lihat orang panggungnya lebih besar. Tapi is it ever going to be enough? Yes. You know what? Andreas pun feel insecure. So if I think kalau aku nanti di posisi Andreas, penjualan top 1 di Indonesia, maka aku akan merasa enough. No. Andreas is not feeling enough. Kabar baiknya adalah aku kenal beberapa teman yang juga dalam tanda kutip menjadi role modelku. Seandainya followerku sekian, aku gak pernah sih punya target seandainya followerku sekian, tapi asumsikan begitu. I don't care about the numbers gitu, mau angkanya berapa ya udah sih gitu. Tapi asumsikan ada yang buat standar begitu. No, people with misal 1 million followers gitu do feel insecure. Gambarnya memang beda-beda, ditampilkan di publik atau tidak juga lain soal, but they feel insecure. Even buat teman-temanku yang menurutku lebih pintar, dan aku pikir misalnya, oh kalau aku sepintar mereka aku akan feel gak insecure? No. Atau buat yang punya uang, a lot of people yang uangnya mungkin gak kebayang numbersnya di kepala kita, juga beberapa di antaranya feel insecure. So I don't think mencapai posisi tertentu atau jumlah numbers, entah follower, entah jumlah uang di rekening,
itu tuh ada enough-nya gitu. And this is yang cuma bisa dirasain ketika kita udah sampai di situ. Yes. Kan kita cari terus kan. Betul. This will give me what? Enggak 10,000 followers. No, 100,000. Kita kejar terus. Betul. Iya. Nggak sadar bahwa sekalipun kita sampai sesuatu yang kita sudah mimpikan entah kapan dulu, ternyata nggak puas juga di sini gitu. Nggak cukup juga di sini. Ada satu quote yang bagus sekali. Saya lupa tapi dia pemenang medali emas Olympics. Dia bilang, I climb all the way to the top. Saya mendaki gunung sampai puncaknya and there's nothing there. Saya rasa salah satu one of the biggest problems pada masa kini adalah kita telah menggabungkan self-worth, our role, and our performance atau achievement jadi satu. Yes. Yang seharusnya ini nggak pernah, it's never meant to be one. Iya. Ketika itu digabungkan jadi satu, seakan ketika kita mendapatkan yang satu, kita akan secara otomatis mendapatkan yang lain. Which is not. Dan ini bukan cuma misalnya bicara soal followers dan lain sebagainya. Karena beberapa orang menggabungkan, let's say karir mereka, produktivitas mereka. Exactly. Yang itu pun juga rasanya nggak cukup. And I think that's a bit more relevant to me as well gitu. Dimana saya memang I don't make content tapi saya lebih in my mental health career gitu. Sepertinya udah saatnya dimana kita mencari self worth di tempat yang lain. Karena we find the followers. Kita cari di karir, kita cari di prestasi, kita cari di pengakuan. It's not there. Jadi kita ketemunya di mana dong? Pertanyaan bagus. Saya pengen jawab sih, tapi saya pengen ngajak teman-teman merenung dulu. Iya gak sih? Terutama buat teman-teman yang sudah mencapai keadaan atau posisi yang mungkin dirimu yang 10 tahun atau 20 tahun lalu tuh berharap kamu ada di sini. Tapi sekalipun ada di sini rasanya it's not enough. Iya gak sih? It isn't. Dan bukan berarti kita nggak terus mencapainya, tapi jangan sampai kita punya harga diri atau self-worth bergantung kepada pencapaian tersebut. Betul. Dan jangan samakan ini dengan konsep bersyukur. Bukan berarti kita nggak mensyukuri yang sudah kita capai, tapi rasanya kan nggak cukup ya. And I'm saying this dalam konteks percakapan kita hari ini. I'm the first Indonesian yang masuk tim WHO headquarters di mental health. Mereka Harvard mereka membuat satu program fellowship baru. And I'm the very first person they selected for that. It's not enough. Dan aku rasa it'll never be. Yang salah satu hal yang dimana saya ketemu adalah kita harus mencari kita punya self-worth in ourselves. Nggak akan bisa didapetin di tempat lain, nggak bisa didapatkan dari orang lain ataupun pengakuan orang lain. Kita harus bisa okay dengan loving ourselves, mencintai diri sendiri apa adanya. Yes. Karena ada orang yang mereka sudah mencapai segalanya and they're not happy. Mereka sudah followernya begitu banyak, bisnisnya begitu banyak, tapi pada kenyataannya they're not happy. Mereka belum satisfied gitu. Jadi kenapa nggak dari sekarang kita satisfied terlebih dahulu, we're okay, we have healthy relationships, kita secure, dan kita terus we pursue that. Kalau enggak, misalnya gini, saya mau tanya, Dok Jim, I know you make content sebenarnya. It's like in the beginning you wanted to raise awareness, mau bantu orang lain kan. Tapi saya lihat banyak content creator di sana yang awalnya mereka niatnya baik, pengen bantuin orang lain, perlahan-lahan jadi oke, my self-worth atau identitas saya bergantung pada jumlah follower. Iya. Itu gimana tuh Dok? And it slips begitu saja tanpa kita sadari loh biasanya itu Dok. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Dimana kemudian awalnya niatnya baik tapi nggak sadar bergantung kepada itu. Makanya tadi aku bilang nggak sadar karena aku mau tone-nya tuh nggak nyalain. Karena kadang-kadang niat baik di awal nggak cukup. We need to maintain niat-niat itu atau intention itu along the way. Otherwise nggak bisa enggak. Manusia sebagai makhluk sosial, content creator sebagai dalam tanda kutip pekerjaan akan dikendalikan pada akhirnya oleh dorongan yang lebih besar, yaitu algoritma, dorongan publik yang akhirnya menjauhkan dia dari niat awalnya. Dan ini menurutku ketika seseorang sudah menjauhkan dirinya dari niat awalnya, then he's not being himself anymore ketika creating content itu. Dia sudah menjadi sosok yang berbeda. And maybe, just maybe, mungkin ini menambah rasa tidak cukup di dalam diri kita. Karena pada awalnya bukan itu yang kita cari. What if we need to know the intention, we need to set the intention. In my perspective, intention yang akan lebih mudah fulfilling adalah intention yang bukan murni untuk diri kita. Karena kalau it's all about me, it's all about my numbers, it's all about my followers. What's the goal sih sebenarnya? Gak ada ujungnya.
mau digedein seberapa gede lagi kepala ini kan. Udah gede. Jadi we find purpose in other people. Exactly. Bukan kita bergantung dengan mereka punya acknowledgement, tapi we find purpose dengan bagaimana kita bisa berguna atau membantu orang lain. Exactly. To help people. Karena buat edukasi itu kan sebenarnya bukan tentang memberi informasi ya. Tapi informasi ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat begitu. Untuk kehidupannya. So creating content yang educate people ini bukan tentang berbagi informasinya. Tapi tentang mengubah hidup orang lain. So in another words, kalau itu intensi kita dan kita melihat satu saja hidup orang berubah dari konten tersebut, itu rasanya beda. Dan itu yang aku rasain. Ketika itu tentang numbers, angka nambah tuh nggak puas. Tapi ketika ada satu bilang, "Dok, terima kasih setelah baca buku ini, aku mengerti aku terlalu keras pada diriku sehingga aku belajar lebih lembut." Ada sense of fulfillment ya, even though it's just 1%. Yep. So kemudian Andreas Kurniawan di bukunya yang kedua, anyway dia insecure waktu nerbitin buku kedua yang ternyata penjualannya lebih besar jauh daripada buku pertama. Yep. Pada saat dia mau terbitin buku kedua dia bilang kayak gini, even though hanya satu orang yang terbantu dari buku ini, aku akan terbitin buku ini. Ternyata banyak. Dia ngarang. Tapi pesannya adalah kalau kita mau memberi intensi untuk berkarya, untuk membantu hidup orang lain, it is much more fulfilling. Gitu. I think so. Dan itu kan dalam konteks pekerjaan. Just to close off, ini salah satu tips yang saya dapat untuk our self-worth. Kalau dari kecil, anak itu belajar bahwa my self-worth tergantung by what I do. Padahal kenyataannya that's not true gitu. Pada hakikatnya kita punya self-worth. Well, regardless of pekerjaan kita apa, prestasi apa. Tapi anak itu belajar bahwa my self-worth tergantung dengan whether I can please my parents. Peranan saya sebagai anak gitu. Peranan saya sebagai murid. Peranan saya sebagai ketua kelas contohnya gitu. Lama-lama identitas ini bergantung sama hal-hal yang seperti ini. Dengan prestasi ini, dengan nilai, dengan all these sort of things. Padahal kenyataannya, that's not the case. Banyak sekali orang yang mereka sukses, mereka berkarya, akhirnya harus masuk terapi karena perasaan insecure atau a lack of self-worth-nya itu terus ada. Jadi salah satu tips yang saya dapat adalah, what would you do? Saya ngomong pakai bahasa Inggris and then I hope you can translate. What would you do if you knew your self-worth cannot be changed? How would you act if you knew your self-worth could not be changed? Apa yang kita lakukan, bagaimana kita, how do we think, how do we speak, how do we interact? Kalau kita tahu bahwa kita punya self-worth atau harga diri itu secure, dan kalau kita terus punya mindset seperti itu, kita bisa menjalani hidup, bukan kita kejar prestasi, bukan kita kejar pengakuan, bukan kita kejar self-worth, tapi we're secure first, and then we achieve what we can achieve. Yeah. Sehingga pencapaian atau pengejaran itu bukan seakan-akan untuk mengisi hal yang kosong, tapi untuk mengisi yang memang sudah penuh. Yes. It is fulfill enough dan aku mau membagikan ini. I see. Make sense. Nambahin dikit. Sambil Dok Sandy tadi ngomong, aku sering menanyakan pertanyaan ini ketika aku mau mencapai sesuatu atau mengejar sesuatu. Pertanyaan yang aku tanyakan, let's say aku ingin ngomong di podcast yang besar. Let's say. Maka yang aku tanyakan adalah, apakah kamu sudah jujur pada Jimmy bahwa benar dia harus ngomong di podcast yang besar? Aku ngebuat seakan ada dua perspektif di situ. Apakah aku yang ingin bicara di podcast besar sedang jujur pada aku yang sesungguhnya? Of course semuanya aku yang sesungguhnya itu hanya permainan perspektif saja. Karena kadang itu bukan yang aku inginkan, itu yang manajerku inginkan, itu yang publik inginkan, itu yang algoritma inginkan, tapi aku nggak ingin. Dan ketika jawabannya adalah tidak, aku tidak sedang jujur di sana. Dan itu momen untuk realization, apakah akan kulakukan atau tidak? Karena ketika kita melakukan hal yang tidak benar-benar fulfilling, then what is for? Ini mau ngapain ini? Kadang mengejarlah dari yang niat awal kita ingin kejar. Jangan cuma ngikut arus karena orang lain lebih besar lalu kita kejar karena itu kelihatannya lebih baik. Enggak, belum tentu juga. Ngomongin YouTube. Dulu kupikir punya silver play button itu akan mengubah hidup. Enggak, ini silver play buttonnya disimpan dengan rapi tidak terlihat dimanapun sekarang. It's not change anything. Ternyata bukan itu yang kuinginkan. So find out ya teman-teman, kira-kira apa yang kita inginkan ya? That's a good question. Dan balik lagi,
penelitian, the landmark study, mereka mengikuti 700 orang dari lahir sampai mereka meninggal gitu. You know what you're about to say, bahwa life's meaning, research dari all of this is not in play buttons, bukan di follower, bukan di prestasi, tapi pada dasarnya it's in relationships. Yes. It's in relationships. Jadi percuma kalau kita ada itu semua, tapi kita kesepian. Dar. And so I hope bagi yang menonton pada hari ini, mungkin ada yang merasa insecure, mungkin ada yang merasa self-worth-nya kurang bagus gitu. Remember, all these things, yang prestasi apa itu kalau misalnya membantu mungkin sesaat doang. Itu mungkin merasa happy-nya sesaat gitu. Oh yes, I got this. Tapi no, kita harus benar-benar dari tempat yang kita sudah penuh. Kita harus belajar mencintai diri sendiri. Kita oke dengan diri sendiri. Tapi also build relationships. Karena disitulah benar-benar rasa the joy of living. Yeah. And I want to tell a story di sini. Aku belajar mencintai diriku sendiri itu semakin besar sejak aku punya anak. Sejak ada Laura, awalnya aku pikir biasa manusia sombong sok tahu ini. Aku pikir aku sedang mengajari Laura tentang bagaimana dia merasa dicintai, bagaimana dunia itu indah dan aman, bagaimana orang tua adalah secure base buat dia. No, it's the other way around. Aku belajar bagaimana sekalipun kalau aku lagi keceplosan marah, dia tetap mencintaiku. Aku belajar walaupun aku suka ngomel-ngomel, dia tetap meluk aku. So sekarang aku mulai mikir, mungkin bukan cinta orang tua yang tidak terbatas atau tidak berbatas, cinta anakku juga gak berbatas. Dan ketika merasakan itu, dan mungkin Laura juga berpikir hal yang sama, cinta orang tuaku tidak berbatas. That trust, aku percaya anakku mencintaiku dan anakku percaya aku mencintainya. It builds a whole new set of relationship yang rasanya memuaskan. Wow. Dan gak bisa dijelaskan dan gak bisa dicapai dengan apa yang aku capai di pekerjaan begitu. Bukan aku gak sayang pekerjaanku, tapi relasi ini punya kedalaman meaning yang jauh berbeda. Yep. Itu kenapa kadang kalau aku kenalan, kesibukannya apa? Orang tua, psikiater sampingan, hobi. That's important. Prioritas kita itu apa? What is our identity dan yang mana kita letakkan di paling atas gitu. I think you're absolutely right. Itu penting sekali. Kalau kita ngobrol terus ini bisa lama nih. Karena memang topik tentang identity, self-worth itu luas sekali. But we're gonna have to end the episode. Terima kasih untuk pada nonton semua. Thank you so much for watching Wellspring Conversation. Don't forget to like and subscribe and see you next time.